Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, pada pertemuan kelima ini saya akan menjelaskan materi tentang gugatan. Ini merupakan salah satu materi yang penting dan pada pertemuan mendatang itu nanti saudara akan mengumpulkan gugatan yang saudara bikin nanti di akhir perkuliahan ini di slide yang paling terakhir saya akan berikan penugasan, ada kronologi kasusnya, dan dari kronologi kasus itu saudara susun gugatannya. Nah, nanti pada pertemuan berikutnya ya, Anda kumpulkan tugas itu, nanti saya akan evaluasi ya. Saya akan evaluasi gugatan yang saudara susun. Nah, tugasnya sudah harus dikumpulkan 2 hari sebelum hari perkuliahan supaya saya bisa memeriksa hasil pekerjaan saudara. Kemudian pada pertemuan perkuliahan saya akan evaluasi. Saya akan berikan masukan-masukan yang kurang dari gugatan saudara itu seperti apa. Kita mulai dari gugatan ya di PT UN. Orang atau badan hukum, bisa orang dalam arti manusia atau badan hukum. Badan hukum ini bisa yayasan, bisa perseroan terbatas, bisa koperasi, ya. Perkumpulan juga bisa, itu merupakan badan hukum. Yang penting badan hukum ya. Nah, yang merasa kepentingannya dirugikan. Nah, ini berkaitan dengan legal standing nanti. Kalau orang atau badan hukum ini kan berkaitan dengan subjek. Nah, tapi tidak semua orang atau badan hukum itu bisa mengajukan gugatan di PT UN. Nah, siapa yang bisa mengajukan orang atau badan hukum ini? Tentu yang merasa kepentingannya dirugikan. Ya, sehingga pada saat Anda menjelaskan atau menguraikan di gugatan saudara terkait dengan legal standing, maka saudara harus bisa menguraikan ya, kepentingan apa atau kerugian apa yang saudara alami, ya kan? Jadi di legal standing atau di kedudukan hukum itu harus diuraikan. Kerugian saya di sini loh, ya, sehingga saya mengajukan gugatan di PT UN. Nah, kerugian tersebut dialami akibat dikeluarkannya suatu keputusan tun, ya, karena objek dari sengketa tun ini kan ya keputusan tun ini, ya. Jadi karena ada keputusan tun yang dikeluarkan atau ditetapkan oleh pejabat atau badan tata usaha negara, kemudian merugikan orang atau badan hukum itu, ya kan. Jadi karena keputusan tun ini ada kepentingan yang dirugikan, maka orang atau badan hukum itu bisa mengajukan gugatan secara tertulis ya kepada pengadilan yang berwenang, ya. Pengadilan yang berwenang ini ya PT UN. Tapi ingat ya tentang kompetensi absolut dan kompetensi relatifnya, itu yang perlu diingat mengenai pengadilan yang berwenang ini. Nah, yang berisi tuntutan, jadi di dalam gugatan itu ada permintaannya, ada petitumnya ya, ada tuntutannya, itu sama saja. Intinya meminta ya agar keputusan tun yang disengketakan itu, ya, yang disengketakan kan merasa kepentingannya dirugikan akibat adanya keputusan tun yang dikeluarkan oleh pejabat atau badan tata usaha negara, kan tentu kemudian timbul sengketa ya. Karena badan atau pejabat tata usaha negara itu pasti menganggap
keputusan yang dikeluarkannya itu sudah benar. Sedangkan orang atau badan hukum yang kepentingannya merasa dirugikan menganggap keputusan itu kan tidak benar, ya kan? Makanya kemudian timbul sengketa. Nah, oke. Kembali lagi ke sini ya, yang berisi tuntutan agar keputusan tun itu ya yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah. Jadi petitumnya itu yang minta batal atau tidak sah. Dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi. Ya, baik disertai dengan tuntutan ganti rugi ataupun tidak. Boleh saja. Tidak meminta ganti rugi boleh. Kemudian baik disertai dengan rehabilitasi atau tidak, minta rehabilitasi atau tidak. Itu terserah penggugat mau meminta atau tidak, ya. Gitu. Ada dua alasan yang dapat digunakan ya sebagai dasar untuk mengajukan gugatan. Yang pertama adalah keputusan tun yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini alasan yang pertama ya. Jadi keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat atau badan tata usaha negara itu ya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah keputusan tun yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Nah, ini alasan yang kedua. Nah, alasan ini yang harus bisa dibuktikan oleh penggugat. Ya. Jadi ini sebagai parameter pembuktiannya lah ya. Jadi ketika nanti mengajukan gugatan, maka ya di dalam positanya kan pasti akan diuraikan ya bahwa keputusan tun yang dikeluarkan itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, begitu kan ya. Nah, itu harus bisa dibuktikan. Di sisi mana bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kan gitu kan? Di sisi mana bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Nah, itu harus bisa membuktikan ya, membuktikan. Sehingga nanti di sesi pembuktian, selain saya jelaskan terkait dengan teori pembuktian, maka Anda harus juga mampu menyusun alat buktinya, karena itu juga penting, gitu ya. Ini ya, kemudian bisa dipahami ini alasan-alasan yang dapat digunakan mengajukan gugatan di PT UN. Itu. Bila mana keputusan tun yang digugat itu dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang pertama, ya, keputusan tun dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Parameter yang pertama ya, yang digunakan itu adalah ya bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural atau formal, ini ya. Contohnya apa Pak? Contohnya misalkan ada prosedur dalam penetapan keputusan tun itu yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jadi ada prosedurnya yang salah, ini ya. Ini yang harus Anda pahami, ya kan? Saya akan contohkan lagi. Misalnya ya. Misalnya ini misalnya, ini bukan prosedur pastinya, tapi ini contoh dari saya sebagai ilustrasi saja. Misalkan begini, prosedur di dalam aturan kepegawaian, misalkan pegawai negeri sipil, prosedur pemecatan PNS itu harus ada tahap permintaan klarifikasi atau PNS yang bersangkutan itu diperiksa terlebih dahulu. Nah, ini tanpa diperiksa, misalnya gitu, langsung tiba-tiba dikeluarkan SK pemberhentian. Nah, tentu ini bisa dianggap ya melanggar peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural atau formal ya, ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural formal, karena memang prosedurnya seperti itu. Nah, ini nggak boleh dilewati ya.
itu kalau dilewati maka bisa dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Ini yang pertama ya poinnya. Yang kedua, dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat materialnya, substansinya. Jadi prosedurnya terpenuhi, tetapi secara substansi, secara material itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ya substansinya itu. Ini tentu dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ya. Jadi yang kedua ini berkaitan dengan keputusan TUN itu dianggap secara isinya itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ya, bersifat materialnya isi peraturan perundang-undangan itu. Itu ya. Nah, yang ketiga itu dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang tidak berwenang. Jadi pejabat TUN-nya ini nggak memiliki kewenangan mengeluarkan keputusan TUN itu. Nah, maka ini dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ya. Itu karena pejabat TUN itu kan pasti memiliki kewenangan-kewenangan ya, memiliki kewenangan-kewenangan. Nah, kalau bukan kewenangannya maka nggak bisa. Saya akan contohkan begini. Contoh misalkan pemberhentian PNS misalkan di lingkungan kementerian tertentu. Itu misalkan kewenangannya sekjen. Nah, ternyata yang mengeluarkan SK pemberhentian itu adalah kepala kanwil. Nah, tentu itu bukan kewenangan kepala kanwil. Nah, maka ini bisa dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ya, keputusan TUN itu. Keputusan TUN yang digugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Kira-kira ini apa saja ya? Kita mulai dari mendefinisikan asas-asas umum pemerintahan yang baik dulu sebelum nanti kita membahas satu persatu rincian dari apa saja asas-asas umum pemerintahan yang baik ya. Asas-asas umum pemerintahan yang baik itu adalah prinsip ya yang digunakan sebagai acuan ya, untuk penggunaan kewenangan bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oke. Ini asas-asas umum pemerintahan yang baik menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara. Karena asas-asas umum pemerintahan yang baik ini selain diatur di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Negara juga diatur di Undang-Undang yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, yang bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Ya, tahun 99. Oke. Jadi ini ya. Jadi asas-asas umum pemerintahan yang baik ini merupakan pagar, semacam pagar. Pejabat tata usaha negara itu kan punya kewenangan macam-macam kan ya. Nah, kemudian kewenangan itu dituangkan dalam keputusan tata usaha negara misalkan. Nah, pengeluaran keputusan ini harus sesuai dengan pagarnya. Ini nggak boleh keluar dari pagar. Nah, asas-asas umum pemerintahan yang baik itu ibaratnya itu ya pagar itu. Ya, jadi nggak boleh keluar dari prinsip-prinsip ya yang sudah ditetapkan itu. Jika di Undang-Undang Administrasi Negara, asas-asas umum pemerintahan yang baik itu didefinisikan sebagai semacam pagar, ibaratnya pagar tadi ya. Jadi pemagaran ya. Jadi prinsip yang digunakan oleh pejabat tata usaha negara dalam menjalankan kewenangannya ya. Dalam menjalankan kewenangannya, baik itu mengeluarkan atau menetapkan keputusan TUN atau tindakan hukum yang lainnya. Kalau menurut Undang-Undang 28 tahun 99 ini, ya ini lebih ya
pendefinisian dari sisi asas ini itu sebenarnya berasal dari sini. Nah, begitu. Makanya pendefinisiannya itu begini. Asas-asas umum pemerintahan yang baik itu asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum. Jadi rincian dari berbagai asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 28 tahun 99 ini tentang penyelenggaraan negara yang bebas penyelenggaraan negara yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme atau KKN ini ya. Ini merupakan penjabaran lebih lanjut ya, dari norma kesusilaan, kepatutan, norma hukum dan sebagainya untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih, bebas dari korupsi, dan nepotisme. Jadi kalau definisi ini itu ya mendefinisikan dari mana sih asas ini muncul. Nah, dari norma kesusilaan, dari kepatutan, dari norma hukum. Nah, kalau definisi Undang-Undang 28 itu seperti itu. Yang berbeda. Kalau di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan itu lebih menjelaskan kefungsinya. Makanya asas-asas umum pemerintahan yang baik itu didefinisikan sebagai prinsip yang digunakan sebagai acuan ya bagi pejabat tun ya ketika menggunakan kewenangannya dalam mengeluarkan keputusan tun atau tindakan hukum yang lainnya ya. Lebih ke fungsinya, fungsi asas pendefinisian. Bedanya di situ ya. Saya ulangi sekali lagi. Kalau di Undang-Undang 8 ini definisi AAUB-nya itu lebih dari mana sih AAUB itu berasal. Tetapi kalau di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan itu lebih ke fungsinya. Fungsinya apa ya? Tadi saya ibaratkan sebagai pagar itu tadi ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Pengaturan tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik itu diatur menggunakan 3 undang-undang. Yang pertama adalah di Undang-Undang PT-UN. Tetapi di Undang-Undang PT-UN ini intinya adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik itu adalah merujuk pada Undang-Undang 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme ini. Kemudian yang kedua adalah di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Nah, kedua undang-undang ini ya, baik undang-undang tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN ini dan undang-undang administrasi pemerintahan ini keduanya adalah berlaku. Artinya rincian asas-asas umum pemerintahan yang baik yang diatur di Undang-Undang 28 tahun 99 maupun di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ini keduanya itu bisa diberlakukan, ya kan? Apabila ada kesamaan, maka ya saling melengkapi. Apabila ada penambahan, ya misalkan di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan itu jenis-jenis asas-asas umum pemerintahan yang baik itu lebih banyak, maka itu menambahkan. Tapi kalau sama, maka pengertiannya, pendefinisiannya ini saling melengkapi. Begitu saja cara berpikirnya ya tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik. Nah, kita mulai dari penjelasan tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur di Undang-Undang 28 tahun 99. Asas-asas umum pemerintahan yang baik menurut Undang-Undang 28 tahun 99 itu terdiri dari 7 ya kan. Yang pertama adalah kepastian hukum, yang kedua asas tertib penyelenggaraan negara, yang ketiga asas kepentingan umum, yang keempat asas keterbukaan, yang kelima asas proporsionalitas, yang keenam asas profesionalitas, dan terakhir yang ketujuh adalah asas akuntabilitas. Berikut di slide selanjutnya saya akan menjelaskan apa yang dimaksud masing-masing dari asas-asas umum pemerintahan yang baik ini. Asas kepastian hukum.
Yang dimaksud asas kepastian hukum ini adalah asas di dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Ya, jadi yang dimaksud dengan asas kepastian hukum ini adalah dalam setiap pengambilan kebijakan penyelenggaraan negara itu harus ada landasan hukumnya. Ya, harus ada landasan peraturan perundang-undangannya yang mengatur. Ya, dengan begitu maka ada kepastian hukum. Ya. Selain peraturan perundang-undangan, juga didasarkan pada kepatutan dan keadilan. Ya, ini adalah prinsip ya, kepatutan dan keadilan. Kalau landasan peraturan perundang-undangan ini yang sifatnya normatif, yang sudah tertulis, itu adalah asas kepastian hukum, ya kan? Itu. Jadi ada landasan hukumnya ya, ada landasan hukumnya. Asas tertib penyelenggara negara ya. Ya, apa yang dimaksud asas tertib penyelenggara negara? Ya, itu adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara. Oke. Salah satu contoh asas tertib penyelenggara negara itu adalah misalkan di bidang pengadministrasian, penomoran surat keputusan tata usaha negara misalkan, itu harus tertib ya, harus tertib. Ini hanya salah satu contoh teknis dari penjelasan asas tertib penyelenggara negara. Misalkan begini, sebuah keputusan TUN kalau tanggalnya itu lebih awal, tentu penomorannya nggak bisa ya lebih besar dari surat keputusan TUN yang tanggalnya itu melebihi dari tanggal yang lebih awal itu tadi. Oke. Contoh begini, ada keputusan TUN yang ditetapkan tanggal 1. Nah, nomornya pasti lebih kecil dari keputusan TUN yang ditetapkan tanggal 10. Kan begitu kan? Nggak mungkin. Nah, itu yang ini maksud dari asas tertib penyelenggara, itu contoh teknisnya itu seperti itu ya. Nah, bisa banyak sekali contoh-contoh yang lain, silakan Anda coba cari dan gali sendiri ya. Ini yang dimaksud asas tertib penyelenggaraan negara. Jadi dalam menyelenggarakan negara ya, itu harus tertib ya. Makanya nanti ada keteraturan dan keserasian ya, dalam dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Ini yang dimaksud asas tertib. Asas kepentingan umum ya. Yang dimaksud asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif. Jadi dalam pengambilan kebijakan itu ada yang namanya asas kepentingan umum. Jadi kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh negara itu harus mendahulukan kesejahteraan umum. Jadi yang didahulukan ini adalah kesejahteraan masyarakat ya. Kesejahteraan masyarakat. Itu prinsipnya begitu, asasnya begitu dalam proses pengambilan kebijakan negara itu. Termasuk dalam menerbitkan keputusan PT-UN. Menerbitkan keputusan TUN maksudnya ya, itu harus berpedoman pada asas ini. Ketika menerbitkan keputusan TUN itu harus didahulukan kesejahteraan umum ya, dengan cara aspiratif, berdasarkan aspirasi masyarakat, mengakomodir kepentingan masyarakat secara selektif. Ini yang dimaksud dengan asas kepentingan umum. Asas keterbukaan ya. Yang dimaksud asas keterbukaan ini adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif ya tentang penyelenggaraan negara. Ya, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Jadi dalam penyelenggaraan negara itu harus terbuka ya, harus terbuka, siapapun bisa memperoleh atau mendapatkan informasi yang benar dan jujur serta tidak diskriminatif ya dari negara, terkecuali memang
informasi itu diklasifikasikan sebagai informasi yang rahasia, misalkan informasi intelijen, itu nggak bisa dibuka. Di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu sudah diatur tentang jenis-jenis informasi yang dikecualikan sebagai informasi publik, ya, termasuk rahasia negara. Terus misalkan informasi-informasi yang sifatnya pribadi ini nggak boleh dibuka, gitu ya. Selebihnya, selain informasi yang dikecualikan itu ya harus menganut pada asas keterbukaan ini. Jadi publik itu bisa mengakses informasi. Dalam pengambilan kebijakan negara juga itu harus melibatkan sebisa mungkin ya, melibatkan partisipasi publik, melibatkan suara publik, itu yang disebut sebagai asas keterbukaan. Nggak boleh dalam pengambilan kebijakan ya, misalkan itu sangat tertutup sekali ya, nggak boleh ya. Ini yang dimaksud asas keterbukaan ya. Jadi negara itu dalam menyelenggarakan suatu pemerintahan ini harus terbuka kepada masyarakat. Informasi-informasi yang disampaikan itu harus benar, jujur, dan nggak diskriminatif. Informasi-informasi yang tidak masuk klasifikasi informasi yang dikecualikan itu bisa diakses oleh masyarakat. Dalam rekrutmen pejabat pemerintahan juga harus terbuka ya, diumumkan siapapun boleh mendaftar dan melalui seleksi yang fair ya, yang fair dan adil misalkan, dan seterusnya. Ini yang dimaksud dengan asas keterbukaan. Asas proporsionalitas. Asas proporsionalitas ini adalah menyeimbangkan antara hak dan kewajiban dari penyelenggara negara ya. Jadi penyelenggara negara itu harus bisa menyeimbangkan antara hak dan kewajibannya. Ini yang dimaksud asas proporsionalitas. Asas profesionalitas ya. Yang dimaksud asas profesionalitas itu adalah penyelenggara negara itu harus ahli, memiliki keahlian, dan ketika mengerjakan itu hasilnya itu bisa publik itu merasakan kepuasan karena memang dikerjakan oleh para ahlinya ya, itu profesional. Tentu ya pengerjaannya itu ya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, itu profesionalitas ya. Jadi harus dikerjakan sebaik mungkin, seahli mungkin. Profesional itu kan ahli di bidangnya. Nah ini yang dimaksud asas profesional. Jadi ketika mengerjakan sesuatu, negara ini harus profesional. Bikin bendungan ya profesional, gitu kan? Bikin jalan raya ya profesional, ya. Gitu. Bikin apa lagi? Bikin gedung ya profesional, ya. Begitu. Ini yang dimaksud asas profesionalitas. Terakhir adalah asas akuntabilitas. Apa yang dimaksud asas akuntabilitas? Bahwa setiap yang dikerjakan oleh negara itu harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Apa yang dikerjakan oleh pemerintah, apa yang dikerjakan oleh penyelenggara negara, itu harus bisa dipertanggungjawabkan oleh masyarakat. Mengapa harus bisa dipertanggungjawabkan sebagai masyarakat? Sebab kan masyarakat ini kan, atau rakyat ini kan, pemegang kedaulatan tertinggi. Ya, presiden itu kan hanya menerima mandat kan dari rakyat untuk memerintah ya. Kalau nggak dikasih mandat ya nggak bisa memerintah. Makanya penyelenggaraan negara atau penyelenggaraan pemerintahan ini harus bisa mempertanggungjawabkan setiap apa yang diputuskan itu kepada masyarakat. Nah, ini yang dimaksud dengan asas akuntabilitas. Ya, saya kira yang mudah dipahami ya. Di Undang-Undang Administrasi Negara, bukan administrasi pemerintahan ya, tadi sebagaimana saya sampaikan. Di Undang-Undang Administrasi Negara, Undang-Undang 30 tahun 2014 ini ada 8 asas-asas umum pemerintahan yang baik. Ada beberapa yang sama, seperti kepastian hukum, ini sama ya dengan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bersih, bebas dari KKN itu. Kemudian keterbukaan, saya kira ini sama ya. Nanti saya akan jelaskan satu-satu itu habis ini ya. Apa yang dimaksud asas kepastian hukum, tapi kalau sama nanti kita lewati saja.
kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. Secara substansi, asas kepastian hukum ini sama dengan yang awal tadi ya. Jadi nggak perlu saya jelaskan ulang. Berikutnya adalah asas kemanfaatan. Nah, pada asas kemanfaatan ini, itu penyelenggara negara dalam membuat keputusan atau mengambil kebijakan ya, itu harus bisa menyeimbangkan berbagai macam kepentingan di bawah ini. Ada 8 kepentingan ini, saudara baca sendiri. Intinya berbagai macam kepentingan ini harus mampu diseimbangkan dengan baik oleh penyelenggara. Ini yang dimaksud asas kemanfaatan ya. Asas ketidakberpihakan atau imparsial, bahasa lainnya kan imparsial. Asas yang mewajibkan badan atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan atau melakukan keputusan atau mengambil kebijakan tertentu atau mengambil tindakan tertentu, itu harus mempertimbangkan kepentingan semua para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. Artinya objektif lah ya. Jadi asas ketidakberpihakan ini harus objektif, harus imparsial, nggak boleh memihak salah satu ketika mengeluarkan sebuah keputusan ya. Keputusan ini terkait dengan misalkan keputusan yang memiliki dampak ya lebih dari satu orang atau 2 orang, ini nggak boleh ada keberpihakan atau berlaku diskriminatif ya. Objektif ya. Ukuran objektifnya itu apa, kan begitu kan Pak ya? Ya ukuran objektifnya itu kan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya. Faktanya bagaimana, kemudian peraturan perundang-undangannya bagaimana, ya sudah, itu yang harus diputuskan. Maka itu objektif. Ukuran objektifnya itu di situ sesungguhnya. Asas kecermatan intinya itu ketika ambil keputusan itu harus betul-betul cermat terkait dengan dasar hukumnya ya, terkait dengan dasar hukumnya. Bahkan sampai ya penulisannya, pengetikannya itu juga harus cermat ya. Jangan sampai ada salah ketik ya. Salah ketik ini menunjukkan ketidakcermatan ya. Salah ketik misalkan eskatun ya, membuat eskatun, salah ketik namanya, itu bisa menunjukkan ketidakcermatan gitu. Jadi cermat itu sampai segitu ya. Semuanya harus tepat ya. Semuanya harus tepat. Ini yang dimaksud dengan asas cermat itu begitu ya. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan. Pada intinya asas ini mewajibkan kepada pejabat pemerintahan untuk tidak menyalahgunakan kewenangan dalam setiap pengambilan keputusan atau melakukan tindakan hukum tertentu ya, baik untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain. Ini nggak boleh ya, nggak boleh. Contoh abuse of power ini atau penyalahgunaan kewenangan ini misalkan dalam penerbitan keputusan atau mengambil tindakan-tindakan hukum tertentu, ini misalkan disertai dengan pemberian uang atau gratifikasi ya, suap atau gratifikasi ya. Ini kan jelas abuse of power ya. Jadi nggak boleh ya. Asas keterbukaan ini hampir sama ya dengan yang diatur di undang-undang tentang penyelenggaraan negara bersih bebas dari KKN. Saya kira nggak perlu saya jelaskan lagi. Asas ini juga sudah saya jelaskan di atas ya. Ini dilewati saja. Asas ini menjadi penting di tengah-tengah kondisi birokrasi dan layanan publik kita yang dalam tanda kutip itu dipandang oleh masyarakat itu masih buruk, tidak cepat, ya kan?
kemudian biayanya juga tidak jelas, misalkan sebenarnya harus membayar berapa sih, ya, begitu kan. Kemudian kadang harus ada yang minta lebih dan seterusnya. Nah, yang dimaksud asas pelayanan yang baik itu adalah ya, asas yang memberikan pelayanan tepat waktu. Jadi layanan publik itu harus ada SOP-nya, harus ada standar operasional prosedurnya yang tetap. Sebuah layanan A itu ya dilayani dalam waktu berapa hari sih sebenarnya jadinya. Alurnya seperti apa? Kalau ada pembiayaannya itu biayanya berapa? Itu harus jelas. Publik harus tahu itu ya. Publik harus tahu dan itu harus disosialisasikan kepada masyarakat. Jadi ketika masyarakat itu mendapatkan layanan itu ada kepastian standar operasional prosedurnya. Oh, ini 1 hari jadi. Maka kalau 1 hari tidak jadi, tentu ya ini melanggar asas pelayanan yang baik, gitu kan. Oh, biayanya 10.000, ternyata yang dikeluarkan 100.000. Nah, ada biaya-biaya lain yang ilegal misalkan yang ditarik. Nah, tentu ini layanannya tidak bagus, begitu kan. Nah, ini yang dimaksud dengan asas pelayanan yang baik itu seperti itu. Setelah kita membahas tentang dasar mengajukan gugatan, ya, ada 2, yakni bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Kita sekarang masuk ke teknis gugatannya, ya. Nah, gugatan, saudara, itu dapat diajukan hanya dalam tenggat waktu 90 hari. Terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara. Jadi tenggat waktunya itu 90 hari. Bukan hari kerja ya, hari. Nah, oke. Bagaimana teknis penghitungan ya, tenggat waktu 90 hari kerja ini, Pak? Gitu kan? Baik. Penghitungan tenggat waktu 90 hari kerja pengajuan gugatan itu ada 5, saudara. Ada 5. 1, ya. Sejak hari diterimanya keputusan tata usaha negara yang digugat itu. Ya. Sejak hari diterimanya keputusan tata usaha negara yang digugat itu memuat nama penggugat. Ya. Jadi buktinya adalah tanda terima. Ya. Sejak kapan sih? Ya, sejak kapan sih penggugat itu menerima keputusan tun itu? Ya, itu penghitungan 90 harinya. Contoh begini. Misal keputusan pemberhentian PNS ya, yang paling mudah ini. Keputusan pemberhentian PNS-nya itu ditetapkan tanggal 1 Januari, gitu ya. Tapi surat keputusan pemberhentian itu baru diterimakan tanggal 25 Januari. Nah, dengan tanda terima. Maka penghitungan 90 harinya itu ya bukan tanggal 1 Januari tadi. Tetapi sejak tanggal diterimanya tadi. Tanggal berapa tadi? Tanggal 25 ya. Tanggal 25 Januari. Nah, itu penghitungannya. Itu yang dimaksud sejak hari diterimanya ya. Itu. Yang kedua, untuk keputusan tun yang telah melewati upaya administratif, maka penghitungan 90 hari itu, tenggat waktu 90 hari itu, dihitung sejak diterimanya keputusan tun yang diputus dari instansi upaya administratif yang bersangkutan. Oke, jadi kalau ada upaya keberatannya, ada banding administratifnya, ya kan? Maka ya penghitungan 90 hari itu dihitung sejak adanya pembacaan putusan dari banding administratif itu ya, bisa dipahami ya. Oke. Nah, yang ketiga, setelah lewatnya tenggang waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang memberikan kesempatan kepada administrasi negara untuk memberikan keputusan, namun yang bersangkutan tidak berbuat apa-apa. Oke. Ini yang disebut sebagai keputusan tun yang bersifat negatif. Ini. Jadi begini,
Misalnya ya, seharusnya pejabat atau badan tata usaha negara ini kan membuat keputusan tertentu, gitu ya. Tetapi sampai tenggat waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan itu nggak menerbitkan keputusan, nah, maka tidak menerbitkannya keputusan ini dianggap demi hukum telah menerbitkan keputusan. Nah, tenggat waktu inilah itu digunakan sebagai dasar penghitungannya. Contoh misalkan pengajuan izin tertentu tertentu. Nah, itu berdasarkan SOP-nya, standar operasional prosedur, itu diproses 30 hari kerja. Tapi setelah tenggat lewat waktu itu tidak mengeluarkan keputusan, maka itu dianggap mengeluarkan keputusan. Nah, itu. Nah, tenggat waktu 30 hari dimulai 30 hari inilah ya, itu dasar pengajuan gugatannya dihitung 90 hari, yaitu. Jadi setelah itu dihitung ya. Karena nggak mengeluarkan keputusan, SOP-nya 30 hari. Nah, habis 30 hari itu hari pertama sampai dihitung 90 hari itu pengajuan gugatan di PT UN. Oke. Nah, berikutnya, nah, ini hampir sama sebenarnya dengan yang nomor 3. Tetapi di peraturan perundang-undangan atau di SOP-nya nggak diatur jangka waktunya. Harus mengeluarkan keputusannya ini nggak diatur, 1 bulan kah, 2 bulan kah, 2 minggu kah, 3 minggu kah. Nah, kalau dalam kondisi ini nggak diatur, maka 4 bulan batas waktu penghitungannya. 4 bulan ya, setelah badan atau pejabat tata usaha negara itu tidak mengeluarkan keputusan apa-apa, dihitung 4 bulan. Nah, setelah 4 bulan itu baru kemudian dihitung 90 harinya. Ini ya. Nah, yang kelima, ini sejak hari pengumuman apabila keputusan TUN itu harus diumumkan. Saya berikan contoh. Di peraturan KPU tentang pencalonan pilkada misalkan, itu ada kewajiban untuk mengumumkan keputusan tentang penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat. Nah, itu diumumkan maksudnya. Atau penerbitan sertifikat hak milik. Seingat saya itu juga harus diumumkan, ya harus diumumkan. Nah, kalau harus diumumkan begini, ini maka sejak diumumkannya penghitungan 90 harinya, yaitu. Ya, ini parameter atau metode penghitungan 90 harinya. Jadi bermacam-macam ini. Ada 5 ini ya. Itu. Jadi tidak sejak tanggal keputusan itu ditetapkan, tidak. Tetapi ini rinci penjelasan lebih lanjut tentang 90 hari itu. Isi gugatan saudara itu meliputi 3. Satu adalah identitas para pihak. Ya. Identitas para pihak. Ini syarat formil ya. Harus satu ada identitas para pihak. Identitas para pihak itu ya siapa yang penggugatnya, siapa tergugat. Yang kedua, ya, fundamentum petendi atau posita, harus ada positanya. Ya. Dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan atau yang dikenal dengan fundamentum petendi atau posita. Nah, di dalam posita ini paling tidak itu harus diuraikan mulai dari kedudukan hukum, ya. Kemudian kedudukan hukum penggugat, legal standing penggugat, ini kewenangannya PT UN, pokok perkara nanti di slide berikutnya akan lebih rinci saya jelaskan ya. Kemudian yang ketiga adalah petitum atau tuntutan, ya, yakni apa yang oleh penggugat itu ingin diminta atau dituntut kepada majelis hakim. Nah, jadi isi gugatan itu meliputi 3 itu. Tapi ya harus tetap ya, harus ada tanggal gugatannya. Misalkan di awal di atas itu ditulis Tulungagung 9 Januari 2020 kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya misalkan. Ya harus ada begitu, tidak kemudian langsung
nama A, warga negara B dan sebagainya, dan seterusnya, kemudian disebut penggugat. Nah, enggak ya, harus diawali kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, misalkan itu. Hal pengajuan gugatan gitu. Kemudian kami misalkan yang bertanda tangan di bawah ini nama dan seterusnya seperti itu ya. Harus dilengkapi juga dengan hal seperti itu. Tapi yang 3 ini merupakan syarat formil. Kalau misalkan Anda di dalam gugatan itu tidak ada Tulungagung 9 Januari 2020, ya nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Tapi alangkah baiknya ada itunya, karena itu bukan bagian dari syarat formil. Kemudian nggak ada kepada yang terhormat Ketua PTUN, ya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada identitas para pihak, ya nggak boleh. Dari mana kemudian Ketua PTUN ini tahu ini siapa yang menggugat atau siapa yang digugat? Nggak ada nama, nggak ada nama tergugatnya, kan nggak tahu siapa. Kemudian nggak ada positanya loh. Apa kronologi perkaranya ini? Gitu kan? Apa yang dilanggar? Kan nggak ada kan di dalam positanya, ya jelas nggak memenuhi syarat formil. Ya. Kemudian nggak ada petitumnya, nggak apa-apa yang diminta, nggak ada. Ya jelas kalau gugatan model seperti ini syarat formilnya nggak terpenuhi, ya pasti didismisal oleh Ketua PTUN, kan pasti begitu. Ya ini yang harus saudara pahami ya. Nah, ini saya beri contoh penulisan identitas para pihak supaya saudara memiliki gambaran yang lengkap ya. Kami yang bertanda tangan di bawah ini ya, identitas para pihaknya ya pasti nama ya. Namanya siapa ini penggugatnya? Kewarganegaraannya, ya kan? Usianya berapa, pekerjaannya apa, alamatnya apa. Ini yang penting ini ya. Tidak ada memang format baku untuk identitas para pihak itu. Tapi paling tidak begini, di dalam penulisan identitas para pihak itu Ketua PTUN dan majelis nanti itu bisa mengetahui namanya saudara yang menggugat ini siapa. Orang Indonesia atau luar Indonesia, kan begitu kan? Orang luar Indonesia siapa, kan gitu kan? Usianya berapa? Ya, alamatnya ini di mana? Ini alamat ini kan fungsinya nanti untuk memanggil, kan gitu kan? Kalau misalkan ditambahi status perkawinan, Pak, ya silakan. Tapi kan ya itu nggak selalu diperlukan, gitu kan? Kemudian ini selanjutnya disebut penggugat, ya. Kalau misalkan nanti dikuasakan, ya harus ada berdasarkan surat kuasa khusus, penggugatnya memberikan kuasa kepada siapa-siapa ya. Ini kemudian disebut sebagai penggugat ini ya. Ini contoh identitas para pihak ya. Nah, kalau yang ini adalah identitas tergugat. Siapa tergugatnya juga harus tertulis dengan jelas. Dengan ini penggugat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya misalnya ya. Terhadap, sebutkan nama tergugat, misalkan terhadap pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ya, berarti yang digugat ini adalah Pemprov Jawa Timur. Atau yang digugat adalah pemerintah Kabupaten Tulungagung. Atau yang digugat misalkan Kementerian Lingkungan Hidup misalkan dan seterusnya. Nah, kedudukannya di mana di jalan ini kan untuk memanggil soalnya. Yang selanjutnya kemudian ini disebut sebagai tergugat. Nah, ini identitas tergugat ya. Nih kedudukan hukum penggugat atau legal standing ya. Nah, di dalam poin ini itu harus diuraikan ya, penggugat harus menguraikan tentang kerugian apa yang dialami oleh penggugat akibat dikeluarkannya atau ditetapkannya keputusan tun. Jadi misalnya Anda dalam posisi sebagai penggugat ya, harus bisa menguraikan kerugian real apa yang dialami. Ini harus bisa diuraikan. Sebab kalau tidak bisa, tentu ini bisa jadi nanti bisa dieksepsi oleh
tergugat gitu loh. Dan apabila eksepsinya itu dikabulkan terkait dengan legal standing, maka dalam banyak putusan ya di prakteknya itu majelis nanti tidak akan memeriksa pokok perkaranya, sebab dari sisi legal standing atau kedudukan hukum penggugatnya itu penggugatnya tidak bisa menguraikan kerugian, tidak bisa membuktikan kerugiannya itu apa. Nah, itu. Nah, sehingga nanti gugatannya bisa ditolak oleh pengadilan. Nah, contoh tentang kedudukan hukum penggugat atau legal standing ya. Misalnya ini ya, dikeluarkannya SK pemberhentian PNS. Maka apa yang harus diuraikan di dalam legal standing? Ya, tentang kerugian yang dialami akibat pemberhentian itu. Misalkan sudah tidak menerima gaji, berhenti dari jabatan, ya kan? Berhenti dari pekerjaan dan seterusnya. Ini harus betul-betul bisa diuraikan oleh penggugat. Pada bagian kewenangan PT UN, penggugat harus bisa menguraikan bahwa SK yang digugat itu merupakan kewenangan PT UN sebagaimana dimaksud, gitu ya. Jadi meyakinkan kepada ketua pengadilan bahwa Anda memasukkan gugatan di pengadilan tersebut itu sudah tepat, ya. Kemudian dari sifat SK-nya juga itu merupakan objek sengketa tun. Jadi dari sisi kompetensi absolut dan kompetensi relatifnya itu memenuhi syarat, ya. Sebab kalau Anda tidak bisa menguraikan tentang kewenangan tun ini, baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif, ya, maka tentu nanti akan didismisal oleh ketua pengadilan gitu. Nah, pada uraian tentang kewenangan tun itu Anda bisa memulai dengan menguraikan SK nomor berapa yang digugat itu dan siapa yang menerbitkan. Ini nanti berkaitan dengan kompetensi relatif ya, dengan siapa yang menerbitkan. Karena siapa yang menerbitkan ini nanti kan ada wilayahnya ya. Ada wilayahnya. Misalkan kabupaten kota di salah satu kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur, maka ini kan menjadi kewenangan pengadilan PT UN Surabaya, gitu kan? Diuraikan dari situ dulu. Kemudian menguraikan SK tersebut itu merupakan keputusan tun yang bersifat final, individual, konkret. Jelaskan finalnya di mana, individualnya di mana, konkretnya di mana. Ya, serta memiliki akibat hukum. Nah, ini kan kompetensi absolut. Kemudian SK tersebut ditetapkan oleh pejabat siapa, berkedudukan hukum di mana. Ini jadi nomor 1 itu. Sehingga menjadi kewenangan PT UN mana. Ini harus diuraikan ya, kewenangan PT UN itu. Ya. Bahwa benar-benar ya objek sengketanya itu merupakan kewenangan PT UN tersebut. Nah, itu. Berkaitan dengan pokok perkara ya, sebelum petitum ini pokok perkara. Nah, pada bagian ini penggugat itu harus menguraikan tentang dalil-dalil atau pokok perkara. Ya. Bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa konkret, ya, dan bagian yang menguraikan korelasi antara kejadian peraturan perundang-undangan dengan atau asas-asas pemerintahan yang baik. Jadi pada bagian ini Anda harus bisa menguraikan peristiwa-peristiwa konkretnya itu bagaimana, kemudian di sisi mana dari segala peristiwa-peristiwa konkret itu melanggar peraturan perundang-undangan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik. Di sisi mana keputusan yang dibuat itu ya, yang dibuat oleh pejabat tun itu di sisi mana melanggar peraturan perundang-undangan, di sisi mana melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Nah, jadi penggugat harus bisa mengkorelasikan sampai di situ, ya.
misalnya SK pemberhentian PNS tadi ya, di sisi mana proses penerbitan SK pemberhentian ini melanggar peraturan perundang-undangan, gitu kan? Di sisi mananya? Apakah di prosedurnya, ya kan? Apakah di substansi pemberhentiannya, ya? Dan seterusnya, apakah pejabatnya itu berwenang nggak melakukan pemberhentian, dari sisi mana? Ini Anda harus bisa menjelaskan. Nah, di sisi mana dari peristiwa-peristiwa konkret penerbitan SK itu melanggar peraturan perundang-undangan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik. Ini harus mampu dikorelasikan dengan baik ya. Konstruksi istilahnya kalau dalam hukum pidana ya, konstruksi perkaranya ini harus mampu diuraikan dengan sangat sistematis ya, dan jelas sisi mana melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baiknya. Petitum ini menjadi bagian terakhir dari isi gugatan. Petitum itu kan permintaan, tuntutan, ya kan? Ini harus diuraikan. Apa yang sebenarnya diminta oleh penggugat. Nah, ini ada contohnya. Saya bacakan ya. Berdasarkan alasan-alasan yang sudah disampaikan di atas, penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara ya, yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Ini mempertegas saja, permintaan yang bersifat mempertegas. Sebenarnya menurut hemat saya, kalaupun tidak ada petitum seperti ini tidak apa-apa ya. Sebab apa? Sebab sudah ada proses dismisal gitu kan, sudah ada proses dismisal ya. Nanti belum lagi ada tahap pemeriksaan awal sebelum masuk proses persidangan, artinya sudah ada filter-filter kan prosedur mengajukan gugatan itu. Di dismisal misalkan itu kan sudah diperiksa terkait dengan kewenangan ini. Jadi kalau sudah masuk ke majelis hakim, maka perkara itu ya sudah menjadi kewenangan PT UN, kecuali memang misalkan ternyata di dalam proses persidangan bisa dibuktikan lain gitu ya, itu berbeda lagi. Nah, Nah, kemudian dalam pokok perkara, kalau yang awal ini kan tidak dalam pokok perkara ya. Nah, kalau dalam pokok perkaranya itu yang diminta satu tentu ya, penggugat pasti kan ingin dikabulkan semua gugatan seluruhnya itu. Ya. Kemudian ini semacam permintaan secara makro lah istilahnya begitu, minta gugatannya dikabulkan secara keseluruhan. Nah, gugatan dikabulkan keseluruhan ini kemudian dirinci ya. 1, apa mintanya? Ya, mintanya kan dibatalkan keputusannya itu ya. Dinyatakan tidak sah keputusannya. Kemudian pengadilan memerintahkan kepada tergugat untuk mencabut keputusannya. Kemudian menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Beban perkaranya dibebankan kepada tergugat. Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara ya, dan titik-titik berpendapat lain, maka penggugat mohon putusan seadil-adilnya. Ini adalah pernyataan penghormatan ya. Pernyataan penghormatan, kalau dalam istilah Jawa itu ya unggah-ungguh. Maksudnya gimana Pak? Maksudnya begini, putusan apapun itu kan kewenangannya pengadilan yang mau memutus seperti apa gitu. Jadi kalaupun misalkan pengadilan itu ingin berpendapat lain, ya tidak apa-apa begitu loh. Tapi penggugat mohon putusan seadil-adilnya. Jadi ini istilahnya itu bahasa unggah-ungguh kalau dalam orang Jawa itu begitu. Kalaupun tidak dikasih pernyataan itu ya tidak apa-apa gitu. Kalau ini petitumnya tanpa minta ganti kerugian dan atau rehabilitasi ya, dia tidak minta. Kalau misalkan memang minta rehabilitasi ya nggak apa-apa, atau tidak minta penundaan ya,
Di dalam putusan ini nggak ada minta penundaan. Kalau dalam perkara itu harus minta penundaan pemberlakuan SK tunnya, ya nanti harus meminta penundaan itu. Jadi diminta penundaan, berarti tidak dalam pokok perkara. Nanti putusan penundaan itu di atas ini ya. Nah, itu kira-kira gambaran petitum. Jadi permintaannya tentu dalam setiap perkara berbeda-beda, sangat tergantung posisi perkaranya itu seperti apa. Berikutnya, saudara, apabila gugatan itu dibuat dan ditandatangani oleh kuasa penggugat ya, maka harus dilampiri surat kuasa yang sah, surat kuasa khusus. Ini di awal sidang perdana biasanya oleh majelis akan ditanya tentang surat kuasanya ini, dan ya surat kuasanya akan ditanya mana prinsipilnya, misalkan nggak ada, mana kuasanya gitu kan. Kuasanya kemudian harus melampirkan, menunjukkan surat kuasanya itu yang sah. Kemudian gugatan sedapat mungkin juga disertai dengan keputusan tun yang disengketakan oleh penggugat. Nah, jadi harus disertai. Kalau nggak disertai nggak apa-apa. Nanti kan tergugatnya juga pasti akan membawa atau melampirkan keputusan tun itu. Tapi kalau penggugat punya, ya disertai dengan itu. Penugasan pada pertemuan kali ini adalah Anda praktek ya menyusun gugatan. Nanti perkaranya slide berikutnya ini saya akan jelaskan ya. Tugasnya itu dikumpulkan, nyusun gugatannya ini sudah harus jadi dan dikumpulkan 2 hari sebelum berkuliah. Kumpulkan ketua kelas, kemudian ketua kelas email ke saya ya. Nah, mengapa harus 2 hari Pak sebelum perkuliahan? Supaya saya punya waktu untuk melakukan review. Sehingga pada pertemuan berikutnya akan saya sampaikan kekurangan-kekurangan atau kelemahan dari gugatan yang saudara susun. Ya. Sehingga Anda bisa melakukan perbaikan, nanti silakan dikumpulkan ulang ke saya. Nah, ini adalah kronologi perkaranya ya, silakan dipelajari dan dikembangkan sendiri. Dari kronologi perkara ini silakan dibuat gugatan di PT UN, ya kan? Silakan dipelajari. Yes. Ini kronologi perkara singkat secara imajiner. Ya. Silakan Anda kembangkan sendiri imajinernya. Oke. Yang terpenting gugatan Anda ya harus merujuk pada pokok-pokok perkara ini dan harus selesai. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.